Shalom semuanya, mari kita buka buka ibadah hari ini dengan doa oleh saya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan hari ini. Engkau berikan kami untuk bisa mendengar firman-Mu hari ini ya Yesus. Kiranya Engkau memberkati Zoom hari ini Tuhan, agar bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau bisa berkati kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Sebentar lagi kami mau menyanyi Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan untuk jaringan yang baik Tuhan, biar tidak putus-putus Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan sesi menyanyi. Silakan doa firman-Nya oleh Teresia. Doa firman-Nya oleh Teresia. Sebelum kita mulai doa, sebelum kita mulai firman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan mulai firman. Tuhan tolong berkati kami dari yang akhir, beri kami kesehatan, agar kami selalu sehat ya Tuhan, dan Yesus, amin. Silakan Pak Anto dengan firman-Nya.
Halo, shalom semuanya. Shalom. Selamat siang. Ya, semua on cam ya. Jadi biar kita satu arah, kita saling tanya. Mungkin ada yang belum paham, boleh tanya. Oke. Pada saat siang hari ini, saya akan berbicara tentang iman. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki iman. Coba kita dibaca dulu di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Siapa yang mau baca? Silakan. Ada yang mau baca? Halo, siapa yang bantu? Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, dan sebagai orang percaya, kita harus memiliki iman. Kalau orang Kristen tidak memiliki iman, bisa dipertanyakan sejauh mana imannya kepada Tuhan. Kepercayaannya kepada Yesus itu seberapa tingkatannya. Nanti saya katakan, akan saya ulas tentang tingkatan tentang iman. Ya. Mungkin pada saat siang hari ini ada beberapa orang yang tidak bisa hadir ya. Biasanya berapa pesertanya? 9. Anggotanya berapa? Mungkin 9. 9. Ya. Oke. Ini 7 berarti kurang 2. Oke. Pada saat ini, pada saat zaman-zaman sekarang ini, memang kita harus lebih kuat tentang berbicara tentang iman. Karena itu adalah dasar dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak memiliki iman, maka kita akan jatuh. Kita akan hilang. Nanti akan ada gambaran-gambaran seperti apa tingkatan iman sebagai orang Kristen. Terlebih dari kalian semua yang sudah dibaptis. Kalian harus memiliki iman. Jangan sampai kau jual imanmu hanya untuk sesuatu hal yang di luar, istilahnya di dalam dunia. Hanya untuk kepentingan pribadi. Kita harus pertahankan iman itu sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan saat saya hari ini ada 4 hal yang akan saya bahas. Ada 4 hal yang akan saya berikan kepada kalian semua tentang tingkatan di dalam iman. Ya, kita boleh baca lagi di dalam Matius 13 ayat 3 sampai 9. Matius pasal 13 ayat 3 sampai 9. Matius berapa? Matius 13. Oke. Matius 13 ayat 3 sampai 9. Dan ia mengucapkan banyak hal dan perumpamaan kepada mereka. Kata-katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagai benih
itu Sebagian. jatuh di pinggir jalan. Ya, bukan sebagai, tapi sebagian. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya. Sampai habis sebagian jatuh di tanah yang terbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanah tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah yang 100 kali lipat dan yang 60 kali lipat dan yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendak ia mendengar. Nah, inilah tingkatan-tingkatan iman di dalam kekristenan. Ada 4 tingkatan. Yang pertama, yaitu di dalam ayat yang ke-8. Saya baca. Sebagian jatuh di tanah yang baik. Oh, belum, maaf. Di ayat yang ke-4. Ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kira-kira menurut kalian, bagaimana iman ini? Jadi, iman itu digambarkan sebagai benih. Ya. Ini perumpamaan tentang iman. Jadi, iman itu digambarkan tentang benih. Nah, pada saat sang penabur ini menabur bukan menabur, tapi jatuh di pinggir jalan, kira-kira apakah benih itu tumbuh? Gimana? Ada yang bisa jawab? Apakah benih itu bisa tumbuh jika jatuh di pinggir jalan? Nah, yuk kasih komen. Boleh dibuka. Kalau ada pendapat, enggak apa-apa, kita sharing aja. Nggak usah takut, salah enggak apa-apa. Supaya kalian nanti juga paham mengenai iman, pengenalan iman. Ada yang bisa jawab? Apakah benih itu saat jatuh di pinggir jalan, benih itu bisa tumbuh? Bisa, Pak. Bisa ya? Tapi kebanyakan hilang. Hilangnya di mana? Di sini dikatakan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Seringkali pada waktu saya berjalan di jalan, atau naik kendaraan sepeda motor, banyak sekali burung-burung di jalan. Kenapa? Ternyata dia makan benih-benih yang jatuh di saat ada kendaraan yang membawa benih itu, dan benih itu jatuh di pinggir jalan. Ini mengartikan bahwa orang ini tidak memiliki iman sama sekali. Mengenal Kristus. Dia mengenal Kristus, tapi ya cuma sekedar mengenal saja. Jadi begitu firman itu ditanamkan pada orang ini, langsung disikat sama si iblis. Ya. Artinya burung-burung ini bisa digambarkan sebagai si iblis. Kenapa? Karena imannya kurang kuat. Karena dia tidak memiliki iman, tidak memiliki pegangan. Jadi artinya di saat firman itu, benih iman itu ditaburkan kepada kita itu sebagai tanah, ya. Kita itu sebagai tanah dan benih itu sebagai firman, ya, sebagai dasar dari iman. Ya. Jadi saat benih itu ditaburkan ke kita, belum sampai jatuh ke tanah, benih itu sudah hilang. Nah, banyak sekali hal ini terjadi pada kehidupan anak-anak muda seperti kalian. Hati-hati. Ya. Kalau di gereja
dengarkan firman, jangan main-main, tidak di gereja pun atau dimanapun saat saudara beribadah. Lakukan itu yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai seperti yang pertama. Benih jatuh di jalan, lalu dimakan burung. Jadi tidak bisa tumbuh. Tapi kemungkinan lolos juga ada. Yang tumbuh di pinggir jalan itu ada, tapi tidak bisa lama. Mungkin kendaraan-kendaraan yang lain akan melindas mereka, hancurlah benih itu pecah. Atau mungkin baru tumbuh tertabrak atau tertindih atau apa, sehingga benih itu tidak bisa bertumbuh lagi. Nah, itu artinya yang pertama, belum memiliki iman yang kuat. Jadi banyak sekali orang Kristen itu hanya karena apa ya? Hanya karena iseng ke gereja, ayo ke gereja, nyanyi. Setelah ke gereja sudah kembali ke kehidupan yang lama. Jadi imannya tidak memiliki. Jadi iman yang seperti ini gampang sekali digoyahkan oleh iblis. Dia tidak punya pendirian, dia tidak punya inisiatif, atau dia tidak memiliki kepercayaan diri bahwa saya itu mengikut Yesus atau menjadi sekedar hiburan aja di gereja. Nah, itu belum tentu. Itu gambaran yang pertama. Jadi yang pertama, tingkatan iman yang belum memiliki iman sepenuhnya, gambarannya seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, sekarang yang kedua, memiliki iman yang setengah-setengah. Artinya gimana? Kita baca ayat yang kelima. Oke, saya baca ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Di sini, walaupun benih itu jatuh di batu, tetap tumbuh. Kenapa? Karena ada tanahnya. Tanahnya walaupun tipis-tipis, masih bisa tumbuh. Tapi kehidupannya, ada kelanjutannya di situ, ayat yang ke-6. Tetapi sesudah matahari terbit, maka layulah ia dan menjadi kering karena tidak dapat berakar. Nah, situlah digambarkan sekali bahwa gambarannya orang yang imannya setengah-setengah itu seperti itu. Di gereja menyanyi, mendengarkan firman. Tetapi benih itu tidak tumbuh seperti layaknya tumbuhan yang tumbuh di tanah. Dia memang, oh iya, benar, Yesus itu baik. Benar, enak ngikut Yesus, mengiring Yesus itu enak. Sekedar di gereja, begitu keluar gereja, karena himpitan batu, ya, karena himpitan batu dan tanahnya kurang, sehingga matahari panas terik. Mungkin panas terik itu bisa digambarkan dengan omongan-omongan dari teman-teman kita, ya. Dari teman-teman kita mungkin, lapo nak gereja, lapo ayo dolen ae, main game enak, ya. Ayo kumpul-kumpul, warung kopi, ada wifi. Karena ajak-ajakan seperti itu. Nah, ini digambarkan sebagai ini, benih yang jatuh di batu-batu, ya. Dan ketika kena terik panas matahari, maka benih itu akan layu kembali. Itu bisa dikatakan, kalau saya ngomong itu kristal. Bukan Kristen Natal, ya, tapi kristal. Jadi istilahnya, kalau rame-rame ada ibadah, datang. Kalau enggak ada ibadah, tidak. Ya. Mungkin ada, acara apa? Natalan, datang. Nanti setelah Natal, Januari, tidak lagi ke gereja. Ya. Karena apa? Dasar imannya kurang kuat. Dia hanya memiliki iman setengah. Jadi enggak fokus. Setengah-setengah saja. Jadi gampang sekali dapat tekanan dari luar, dari ajakan, dari teman, atau dari siapapun itu, dia mulai goyah. Dia tidak fokus kepada Tuhan, tidak mempunyai tujuan yang benar kepada Tuhan, melainkan karena sungkan atau apa ya, nggak enak, orang Kristen kok nggak ke gereja nggak enak, datang ke gereja aja, kalau perlu, kalau nggak perlu juga nggak apa-apa. Nah, itu yang kedua. Jadi yang kedua, memiliki setengah saja imannya. Dan yang ketiga, ayat yang ke-7, saya bacakan, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu,
dan menghimpitnya sampai mati. Apa artinya? Ketika benih itu jatuh di semak-semak duri, bayangkan semak-semak duri itu menjalar. Nah, ketika benih itu tumbuh di tanah semak duri, jadi antara semak duri dan benih ini tumbuhnya bersama-sama. Nah, ketika tumbuh bersama-sama, mulai semak duri itu membelit, mengikat, ya, istilahnya menjepit, melingkari tumbuhan ini sehingga benih ini tumbuhnya tidak normal. Sehingga benih ini tumbuhnya bisa, ya. Saudara boleh lihat aja nanti kalau pergi ke kebun atau ke apa, lihat tumbuhan yang terbelit oleh semak-semak duri. Bagaimana pertumbuhannya? Pertumbuhan rohaninya tidak normal. Ya. Jadi bisa digambarkan yang ketiga ini adalah dia tidak menang di dalam pertandingan iman. Dia kalah di dalam iman. Ya. Ketika tumbuh mulai besar, mereka dihimpit. Ya. Karena tubuhnya nggak kuat, terhimpit. Maka pertumbuhan imannya ini akan layu. Jadi tumbuhan ini pun akan semakin mengecil. Bengkok-bengkok jadinya. Jadi kehidupannya seperti ini. Ini gambaran dari orang Kristen yang imannya kalah di dalam peperangan atau sebelum pertandingan selesai dia kalah. Jadi istilahnya begini. Di saat mereka mulai bertumbuh, ikut kegiatan tim remaja, ikatan beribadah di gereja, ya. Lalu datang masalah, himpitan-himpitan, atau sekarang yang bully-bully atau gitu ya, dibully sama temannya. Katanya orang Kristen matinya nanti salib, dipetenteng. Nah, kalau kita imannya enggak kuat, maka kita akan takut. Oh iya gitu. Nah, makanya kita harus memiliki dasar-dasar iman yang kuat. Ya. Jadi ketika masalah itu datang, kalau kita imannya kuat, kita tetap bertahan di dalam iman. Nah, jadi saya gambarkan yang ketiga ini, ayat yang ketujuh adalah kalah di dalam pertandingan. Jadi tetap dia tidak akan bertumbuh normal. Dia akan bertumbuh, tetap bertumbuh, tapi tidak normal tumbuhnya. Banyak sekali anak-anak muda seperti kalian, kalau kalian tidak benar-benar menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan, maka yang akan terjadi seperti ini. Dibully sama teman, gini wes gak tak bolo. Kalau zaman dulu gitu, wes gak tak bolo. Nah, oleh sebab itu saya ingatkan sekali lagi, mumpung kalian masih muda, ayo kita semangat, kita setia sama Tuhan, kita memiliki iman, dasar iman yang kuat. Kalau orang Kristen tidak memiliki dasar iman yang kuat, tidak akan bisa bertumbuh dengan sempurna. Dan ayat yang terakhir di sini, ayat yang keempat, tingkatan yang keempat maksud saya, yaitu di dalam ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Apa artinya? Di sini saya katakan menang di dalam sebuah pertandingan. Kalau tadi kalah di dalam pertandingan, yang keempat menang di dalam pertandingan. Jadi benih itu jatuh di tanah yang tepat, jatuh di tanah yang baik. Jadi maka benih itu akan bertumbuh dengan baik juga tentunya. Maka tumbuhan itu semakin besar, dan semakin besar. Dan tumbuhan ini mulai berbuah. Ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang berbuah 60 kali lipat, ada yang berbuah 30 kali lipat. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian semua sudah bertumbuh di tanah yang baik? Coba tolong dibuka mic-nya. Jawabannya gimana? Ada yang jawab? Apakah dari keempat permasalahan ini tadi, Anda yang mana? Atau yang keempat? Jika yang keempat,
Apakah Anda benih ini jatuh di tanah yang baik dan bertumbuh dengan besar, maka pertumbuhan ini harus berbuah. Nah, apakah buah Anda sudah nyata di dalam kehidupan Anda? Ada yang bisa jawab? Mungkin ada unek-unek atau apa? Daryl? Mungkin bisa jawab? Mungkin di bagian mana imannya? Tingkatannya yang 1, 2, 3, 4. Saya berharap tingkatan yang keempat semuanya. Ya. Kita mulai, karena saya melihat beberapa kali pertemuan ini, kalian orang-orang yang setia. Nah, kalian jatuh di tanah yang benar, tanah yang baik. Tinggal pertumbuhannya saja. Sekarang pertumbuhannya seperti apa? Harus berbuah. Orang Kristen itu harus berbuah. Berbuahnya seperti apa? Banyak sekali. Terutama di dalam pelayanan. Nah, kembangkan talenta Anda. Ada yang suka main musik, ada yang suka menyanyi, mungkin ada yang suka berkomentar, ya nanti calon hamba Tuhan pembawa berita kebenaran Tuhan, atau mungkin yang lain, tenaga, bantu kebersihan gereja, membantu mengenai sound system atau apapun, semuanya itu adalah buah-buah dari kehidupan kalian, menunjukkan kerohanian saudara itu sudah mulai berbuah. Ini jelaskan. Coba sekarang baca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Tolong dibaca. Yakobus pasal 2 ayat 26. Ada yang baca? Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jika kamu dikatakan memiliki iman, kamu harus ada perbuatan. Jadi iman tanpa perbuatan itu adalah mati, omong kosong. Oh, saya memiliki iman, nggak mungkin saya keluar dari Kristen. Buktinya apa? Nah, itu harus ada bukti. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi buktikan bahwa kalian adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Kalian semua adalah biji mata Tuhan. Kalian semua adalah keluarga Tuhan. Kalian semua adalah pilihan-pilihan Tuhan. Dan semua pasti memiliki talenta dan karunia. Kembangkan talenta Anda. Kembangkan talenta kalian semua. Oh, saya nggak bisa nyanyi, tapi saya bisa sound system. Oke, saya buka lowongan di sini. Siapa yang rindu melayani Tuhan di gereja? Saya tawarkan kepada kamu, kembangkan talenta Anda. Seperti 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Mungkin kalian semua aku nggak bisa apa-apa. Ada yang mau main musik? Ayo, kita sama-sama melayani Tuhan. Ada yang mau pegang sound system? Ada IT? Nah, gereja membutuhkan banyak sekali pelayanan-pelayanan. Kalau tanpa kalian, orang-orang muda, generasi seterusnya, gimana nanti perkembangan gereja? Karena kalian adalah umat pilihan Tuhan. Dan kalian jatuh di tanah yang baik. Maka iman saudara kalian bertumbuh, dan mereka tumbuhan itu pun akan berbuah. Dan buah itu menunjukkan dari perbuatan-perbuatan kalian. Jelas sekali sini bahwa iman tanpa perbuatan mati,
pada hakikatnya seperti itu. Jadi tidak ada orang, tak mungkin saya itu meninggalkan Tuhan. Tidak mungkin saya lari dari Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Harus ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan kalian. Nah, sayang sekali kalau kalian punya talenta, kalian punya karunia, tidak diaplikasikan, tidak dilakukan, maka itu tanggung jawabmu kepada Tuhan. Ya. Mungkin mendatang kami akan berbicara tentang talenta-talenta apa yang terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin renungan pada siang hari ini saya cukupi sekian. Biarlah kiranya renungan ini bisa membangkitkan atau membuat kalian mengerti apa sih dasar iman itu. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang diharapkan. Dan iman di dalam iman itu harus ada perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Dan tingkatan iman itu ada 4. Yang pertama, tidak memiliki iman sama sekali. Memang Kristen, tapi tidak memiliki iman. Ya Kristen datang ke gereja, Kristen KTP ya saya bilang ya. Jadi yang kedua, memiliki iman tapi setengah-setengah. Gampang diombang-ambingkan oleh gelombang-gelombang kehidupan. Dan yang ketiga, kalah di dalam peperangan iman. Banyak sekali mungkin seperti kalian di usia-usia kalian ini, mungkin gara-gara pacar, beda agama, meninggalkan Tuhan. Jangan sampai. Kalau kalian meninggalkan Tuhan, resiko di tangan kalian nanti. Ya. Gara-gara apa ya? Uang aja. Oh, kalau kamu meninggalkan Tuhan, kamu saya biayai gini atau gini-gini. Jangan. Itu hanya sesaat saja. Dan yang keempat, ya, menang di dalam pertandingan, memiliki iman yang kuat, yaitu di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama tadi. Kita harus memiliki dasar yang kuat. Kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat, maka kita akan jatuh. Nah, oke, terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah semuanya ini menjadi berkat buat kalian yang masih muda. Ayo kita sama-sama kembangkan talenta kita, karunia-karunia yang ada. Nggak apa-apa nanti misalnya kalian, saya kepingin main musik. Saya yang akan terjun langsung. Mau musik apa? Keyboard, drum, atau apa? Silahkan hubungi Habel. Ya, saya kepingin main musik ini. Oke, saya tunggu beritanya. Demikian, biarlah semua renungan ini menjadikan berkat buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Anto untuk firman-Nya. Tuhan Yesus berkati ya. Silakan doa selesai firman-Nya, silakan Daryl. Doa selesai firman-Nya Daryl. Teman-teman, mari kita berdoa untuk selesai firman hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati semoga firman-Mu dapat berguna untuk hidup-hidup kami untuk yang selanjutnya, dan juga berkati yang sudah menyampaikan firman-Nya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Pengumuman dari Abdel. Shalom semuanya. Ya, saya berterima kasih pada Pak Anto yang sudah memberitakan firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, minggu depan
sistem kita masih online, mungkin bulan depan lagi baru kita bisa offline lagi. Karena kita pakai sistem hybrid. Untuk memberi caranya kita masih belum tahu, tapi mohon maaf tadi ya kita molor sedikit karena Pak ini ada keperluan. Sudah, Tuhan Yesus memberkati. Silakan doa penutup dan doa syafaat oleh Bu Lydia. Ya, baik, mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan siang hari ini Tuhan. Di tengah panasnya kota Surabaya, kami masih bisa bersama-sama untuk beribadah secara online Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sudah meluangkan waktu mereka Tuhan. Kiranya firman-Mu yang disampaikan oleh Pak Anto boleh tertanam dengan baik di tanah yang baik di dalam hati kita Tuhan, untuk satu kali kelak bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga boleh memberkati keluarga mereka masing-masing, pergumulan hidup mereka masing-masing, dan masa depan mereka Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang beriman, yang takut akan Engkau, yang Tuhan berkati masa depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kota Surabaya ini dan juga para pemimpinnya, wali kotanya, anggota DPRD-nya, dan juga untuk negara kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan segenap pejabatnya Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu mengurapi mereka supaya mereka di dalam menjalankan amanat rakyatnya Tuhan boleh benar-benar menjalankan dengan rasa takut akan Kau Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan ibadah gereja keesokan harinya Tuhan. Biarlah segala sesuatunya kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan memberkati gereja-gereja lain juga Tuhan, supaya kami boleh bersatu, gereja satu dengan yang lain, untuk menjadi bertumbuh, berkembang menjadi tubuh Kristus yang Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Iya, tahun.